Halo guys, selamat datang kembali di channel Irfan67. Ya, setelah sekian lama akhirnya gua buat video lagi di channel ini. Jadi seperti biasa nih, di video ini gua mau bahas novel dengan judul The Beginning After the End. Gua mau bahas lanjutan manhwanya. Nah, yang mau gua bahas ini adalah chapter 321 sampai chapter 334. Tentunya berdasarkan novelnya. Video ini adalah lanjutan dari video-video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video pembahasan yang sebelumnya, kalian bisa nonton videonya terlebih dahulu. Gue ingetin lagi kalau video ini tuh adalah spoiler untuk lanjutan manhwanya. Jadi kalau kalian gak suka spoiler, kalian bisa close video ini. Sebelum kita mulai, gue di sini mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya supaya kalian dapat notif kalau channel ini update video terbaru. Oh ya, buat kalian yang suka sama lanjutan anime, kalian tuh bisa langsung mampir ke channel gua yang satunya, yaitu Irfan Akbar 67. Di channel itu gua bahas novel-novel Jepang yang tentunya adalah lanjutan anime atau lanjutan manga. Oh ya, sebelum mulai nih ya, gue ingetin lagi kalau Arthur ketika di Alakria tuh sekarang menggunakan nama Grey. Tapi gue tetap bakal menyebutnya dengan Arthur. Cuma di sini gue ingetin lagi di awal kalau Arthur sekarang menggunakan nama Grey karena posisinya lagi ada di benua Alakria. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita mulai ke ceritanya. Jadi kisah masih berlanjut dari Arthur yang menjelajah relik Tom. Arthur dan Kyra sekarang masuk ke dalam sebuah portal. Arthur sekarang melihat ke arah tangannya. Terlihat tangan Arthur ini seperti dililit cahaya berwarna ungu. Kesadaran Arthur juga mulai buram. Gak lama pandangan Arthur sekarang tuh berubah. Arthur melihat suasana yang familiar. Arthur sekarang tuh seperti pindah tempat dan sekarang dia tuh melihat wilayah para elf yaitu Elenoir yang ada di benua di Chaton. Arthur melihat ada banyak Alakrian di sana. Tapi nggak lama Arthur melihat ada Ellie yang menyamar. Di sini jantung Arthur berdegup dengan kencang. Arthur gak tahu kenapa Ellie itu bisa ada di antara para Alakrian. Nah, Arthur juga di sini tuh sekarang melihat ke arah Nico dan ternyata di sampingnya ada Tessia. Arthur di sini bingung kenapa sekarang Tessia bisa ada di samping Nico. Dari udara saat ini juga muncul sebuah portal dan dari sana muncul Asura bernama Aldir dan Winsome. Nico saat ini terbang dan dia mendekati para Asura. Terlihat Nico melakukan percakapan. Setelah itu dia terlihat mundur dengan wajah yang pucat. Sekarang terlihat juga kalau Tessia mendekati Nico. Di sini terjadi bentrokan di udara. Arthur sekarang ngerasain perasaan gak enak. Kalau Asura mulai ikut berperang, maka dunia bisa hancur. Saat ini karena bentrokan, terjadilah berbagai gelombang kejut yang sangat kuat. Arthur di sini mengkhawatirkan Ellie yang ada di area bentrokan. Saat ini Arthur melihat ke arah pertarungan hebat antara Asura melawan Nico dan Tessia. Pertarungan menghasilkan gelombang kejut yang dahsyat dan itu menghancurkan area hutan sekitar. Di sini Asura yang bertarung hanya Winsome, sedangkan Aldir di sini tuh hanya terlihat menutup matanya seolah-olah sedang mempersiapkan sesuatu. Gak lama tiba-tiba mata Aldir terbuka dan terlihat mata ketiga miliknya sekarang tuh mengeluarkan cahaya yang sangat terang. Ya, itu seperti matahari yang menyinari dari atas. Karena cahaya itu juga terlihat kalau hutan-hutan sekarang tuh mulai terbakar karena sangat panas. Di sisi lain Ellie terlihat ketakutan. Ellie sekarang tuh mencoba untuk memasukkan mananya kepada medalion miliknya. Ellie mencoba untuk teleportasi, tapi teleportnya nggak bekerja dengan baik. Ya, hal itu sangat wajar karena kondisinya sekarang Ellie itu ketakutan karena tekanan yang sangat kuat diberikan oleh para Asura yang bertarung. Saat ini terlihat mata ketiga milik Aldir semakin bercahaya dan itu menciptakan ledakan dahsyat yang menghancurkan area sekitar. Saat itu juga pandangan Arthur berubah ke ruang kosong.
Dan dia pun akhirnya terbangun karena suara Kaira yang terus-terusan memanggilnya. Arthur melihat Kaira dan Regis terlihat panik. Arthur juga di sini tuh sangat mual. Dia tuh melihat kehancuran wilayah Eleanor. Dan yang paling penting, Arthur tuh sangat mengkhawatirkan adiknya yang ada di sana. Tubuh Arthur menjadi pucat dan dia pun terjatuh. Arthur di sini tuh menyadari kemungkinan besar yang menyuruh Aldir dan Winsome untuk menghancurkan Eleanor itu semua kemungkinan besar adalah klan Indrat. Arthur sekarang tuh merasa dikhianati. Bagi Arthur sekarang tuh semua Asura sama saja. Bagi Arthur para Asura tuh nggak peduli sama ras biasa. Para Asura tuh sangat kejam tanpa pandang bulu menghancurkan ras biasa. Mental Arthur di sini terganggu. Arthur ini mulai kepikiran lagi sama kata-kata dari Vera ketika dia masih menjadi Grey. Ya, Vera pernah ngomong kalau orang-orang yang disayangi atau dilindungi, mereka tuh cuma bakal menjadi penghalang dalam membuat keputusan yang optimal dan rasional. Arthur sekarang tuh kepikiran lagi sama kata-kata tersebut, tapi nggak lama dia menggelengkan kepalanya. Ya, Arthur di sini tuh nggak mau seperti Grey di masa lalu yang meninggalkan orang-orang yang dia sayangi. Saat ini Kaira tuh nanyain tentang apa yang terjadi pada Arthur. Di sini Arthur gak menjawab dan dia terus maju menuju keluar portal. Nah, ketika di luar portal di sana tuh udah berkumpul kesatria Alakrian. Ya, ternyata Eida tuh ngasih laporan bahwa telah terjadi pembunuhan yang melibatkan sosok Arthur. Jadi Arthur ini sekarang tuh dituduh menjadi penyebab terbunuhnya Kalon, Ezra, dan Ria. Arthur jadi tertuduh karena kesaksian dari Eida. Kaira di sini tuh tentunya membela Arthur dengan menggunakan darah keluarganya yaitu Denoir. Tapi itu tetap ditolak karena keputusan ini udah disetujui sama Tuan Putri Denoir. Kaira tentunya di sini tuh masih terus membela Arthur dan dia juga bilang kalau dia adalah saksi. Ya, tapi di sini kesaksian Kaira diabaikan karena permintaan dari Tuan Putri Denoir. Jadi Arthur sekarang bakal tetap dihukum. Nah, Kaira di sini masih terus memberontak. Kaira pun pada akhirnya dibawa paksa sama ibu angkatnya. Singkatnya, Arthur sekarang tuh dibawa ke tempat istana keluarga Granbell menggunakan kereta kuda. Arthur sekarang tuh duduk bersama dengan penjaga yang menggunakan full armor. Nah, ketika membuka helm armornya, ternyata orang itu adalah Alaric. Arthur di sini salut karena Alaric tuh sangat paham cara untuk menyusup. Arthur di sini tuh ngasih beberapa harta yang dia dapat dari Relic Tomb. Arthur ngasih tahu kalau dia tuh bakal ngasih harta-harta lagi kalau Alaric tuh bisa mengeluarkan Arthur dari masalah ini. Arthur juga di sini tuh penasaran kenapa dia harus dihukum karena masalah ini. Padahal dia tuh bukanlah pembunuh seperti yang telah dituduhkan. Alaric di sini ngasih tahu orang yang bernama Kalon adalah orang yang telah disiapkan untuk menjadi kepala keluarga dari Granbell. Nah, tapi ternyata Kalon tuh harus mati karena penjelajahan Relic Tomb. Karena hal itulah keluarga Granbell terpukul. Dan hal itulah yang menyebabkan keluarga Granbell mau menghukum Arthur. Singkat cerita, sekarang Arthur dipenjara di bawah tanah istana keluarga dari Granbell. Nah, ketika udah sepi, Arthur sekarang memegang relik batu dan dia mengatur ethernya. Arthur ini kepikiran terus tentang apa yang sebenarnya terjadi di benua di Chaton. Arthur sekarang tuh ngerasa kalau dia harus segera menjadi lebih kuat. Arthur di sini tuh mau melakukan persiapan sebelum dia menaklukkan Relic Tomb selanjutnya. Ya, dengan menaklukkan Relic Tomb, Arthur ini bisa mendapatkan kekuatan dan dia bisa bertambah menjadi kuat. Di sisi lain, saat ini Kaira tuh masih berdebat dengan keluarga angkatnya. Kaira bersikeras mau membantu Arthur supaya Arthur gak dihukum. Gak lama saat ini datanglah anggota Sabit Besar. Yaitu adalah mentor dari Kaira yang bernama Seris. Orang-orang yang gak penting pun pada akhirnya langsung keluar ruangan. Jadi sekarang Kaira tuh lagi ngobrol berdua dengan Seris. Seris di sini minta penjelasan Kaira tentang sosok misterius bernama Grey. Ya, di sini gue ingetin lagi kalau Arthur di benua Alakrian tuh menggunakan nama Grey.
Cuma gua di sini tuh menggunakan nama Arthur cuma untuk mempermudah. Oke, jadi Kaira di sini tuh ceritain semua yang dia ketahui tentang sosok Arthur, mulai dari kekuatannya, kebiasaannya, dan lain-lain. Di sini series tuh menyadari kalau Kaira menyukai Arthur. Kaira di sini tuh hanya tersipu malu. Series juga di sini tuh tersenyum dan dia menyadari tentang sosok misterius yang diceritakan sama Kaira. Series tuh sangat paham siapa orang tersebut. Hari berganti hari. Arthur setiap harinya tuh selalu diinterogasi dan selalu dipukuli. Ya, walaupun dipukuli, Arthur ini nggak terluka. Tubuh Asuranya tuh bisa dibilang terlalu kuat. Jadi pukulan-pukulan dari orang biasa tuh nggak bakal bisa melukai Arthur. Di penjara, Arthur ini selalu latihan. Ya, pada intinya semua waktu tuh digunakan dengan baik sama Arthur untuk menjadi lebih kuat. Saat ini gak lama datang orang lagi. Kali ini mereka tuh gak menyiksa dengan cara memukuli, tapi mereka tuh menggunakan siksaan benda tajam. Ya, tapi pada akhirnya siksaan-siksaan itu juga gak berarti bagi tubuh milik Arthur. Yang ada justru di sini tuh para penyiksa sekarang tuh kebingungan, karena walaupun disiksa Arthur ini gak ada ekspresi takut ataupun kesakitan. Arthur ini terus-terusan dipaksa untuk mengaku sebagai pembunuh, tapi Arthur selalu membantah pernyataan itu. Makanya di sini Arthur disiksa, dan pada akhirnya orang-orang tuh nggak bisa mendapatkan informasi apapun dari Arthur. Arthur selalu menjawab kalau semua yang terjadi bukanlah pembunuhan, melainkan memang relik Tom sangat sulit diatasi. Nah, karena nggak mendapatkan info apapun, orang yang melakukan interogasi pun dia pergi. Ketika udah aman, Arthur sekarang memegang batu relik miliknya. Sekarang batu itu udah bisa digunain lagi karena energinya sudah terisi penuh. Arthur sekarang tuh memejamkan mata dan dia mau mencari tahu tentang kondisi Ellie. Di sisi lain, Ellie ternyata berhasil selamat dari area pertarungan Asura melawan Elijah dan Tessia. Ellie saat ini ngasih laporan dan dia tuh ikut rapat dewan. Ellie di sini tuh menjelaskan semua yang terjadi. Orang-orang di sini kagum karena Ellie berhasil selamat dari ledakan yang sangat luar biasa. Ellie di sini ngasih tahu kalau dia tuh bisa selamat itu semua berkat Leontin yang pernah dikasih sama Arthur. Ya, walaupun ada beberapa orang yang kagum dengan kisah Ellie yang berjuang, tapi di sisi lain para elf tuh sekarang menjadi pucat termasuk Virion. Ya, tanah kelahiran mereka tuh rata sama tanah. Di sini muncul perdebatan apakah Asura tuh berkhianat kepada Dicaten atau enggak. Virion di sini ngasih tahu, Rhynia pernah ngasih info bahwa di masa depan para Asura tuh bakal berpura-pura menjadi pengkhianat Dicaten. Tapi sebenarnya itu adalah strategi dari para Asura. Jadi seharusnya Asura tuh nggak meninggalkan Dicaten. Di sisi lain, sekarang Arthur ngerasa lega ketika udah mengetahui kondisi Ellie yang ternyata selamat dari ledakan Asura. Arthur juga sekarang senang ketika mengetahui tempat persembunyian Dicaten ternyata aman. Saat ini Arthur menyudahi penglihatannya. Sekarang, Arthur yang ada di dalam penjara, dia tuh terus mikirin sesuatu tentang kemungkinan Tessia yang udah menjadi wadah untuk reinkarnasi Cecilia. Arthur juga di sini tuh mikirin tentang para Asura. Intinya banyak hal-hal buruk yang dipikirkan sama Arthur, dan itu membuat Arthur menjadi kesal. Arthur pun di sini mencoba untuk melakukan penglihatan kepada Tessia ataupun Cecilia, tapi dia nggak berhasil. Arthur di sini langsung mengubah penglihatannya kepada ibunya. Arthur di sini senang ketika dia melihat ibunya. Hari berganti hari. Seperti biasa Arthur ini selalu disiksa, tapi itu nggak ada gunanya karena tubuh Arthur sangat kuat. Setelah disiksa nggak lama datanglah Ada. Di sini terjadi beberapa percakapan yang penuh emosional. Arthur di sini tahu kalau Ada ini dipenuhi sama rasa bersalah. Karena gimana pun juga, peristiwa tragis yang terjadi itu bermula dari Ada yang saat itu memegang jebakan cermin yang ada di relik Tom. Karena hal itulah semuanya jadi mati.
Arthur di sini tahu kalau Aida tuh pasti merasa bersalah karena hal tersebut. Arthur di sini ngasih tahu alasan dia mau dihukum itu semua karena dia tuh berharap dengan hukumannya itu seharusnya hal itu bisa mengurangi beban rasa bersalah yang dimiliki sama Aida. Ya di sini Aida menangis dan dia tuh langsung pergi dari hadapan Arthur. Di sisi lain saat ini Alaric mendatangi rumah Kaera. Alaric tuh datang bersama dengan Darin Ordin. Alaric di sini memperkenalkan diri sebagai paman dari Arthur. Nah, di sini Kaera pernah mendengar nama Ordin. Ya, Ordin ini adalah Ascender yang terkenal. Oh ya, gue ingetin lagi, kalau Ascender itu adalah sebutan orang yang melakukan penjelajahan ke Relic Tomb. Jadi sebutannya mereka adalah Ascender. Nah, di sini dengan menggunakan nama Ordin, Alaric tuh di sini mencoba untuk negosiasi dengan keluarganya Kaera. Tujuannya supaya Kaera tuh mau menjadi saksi di persidangan yang bakal dihadapi sama Arthur. Ya, tapi di sini ayah dari Kaera tuh terus menolak dan gak mau mengizinkan Kaera. Nah, karena terus ditolak, Alaric sama Ordin pun di sini mereka pamit dan mereka mau pergi. Tapi gak lama dihentikan sama ibu Kaera. Ibu Kaera tuh menyuruh keduanya untuk menunggu. Dia tuh mau diskusi dulu bersama suaminya. Nah, gak lama setelah diskusi, ayah Kaera tuh ngasih tahu Alaric dan Ordin bahwa keluarga Denoir bakal membantu. Jadi bisa dibilang mereka tuh bakal membela Arthur. Nah, di sini Alaric sama Ordin tuh ngucapin terima kasih. Setelah itu keduanya pergi. Di sini Kaera tuh tentunya bingung dengan apa yang terjadi. Dia tuh nggak ngerti kenapa tiba-tiba keluarganya berubah pikiran. Ayahnya di sini jelasin ternyata Cerys tuh tertarik pada Arthur. Selain Cerys, Arthur juga terhubung dengan Ascender terkenal. Ya pada intinya keluarga tuh nyimpulin kalau Arthur adalah aset yang sangat berharga. Jadi mereka tuh mau membuat Arthur berhutang budi kepada keluarga Denoir. Arthur di sini tuh bisa dibilang bisa menjadi loncatan untuk membesarkan nama keluarga. Tiga minggu berlalu. Saat ini tiba waktunya bagi Arthur untuk menjalani persidangan. Ya, di ruang sidang tuh ada Alaric dan Ordin yang merupakan pembela dari Arthur. Alaric mengaku sebagai paman Arthur. Alaric juga di sini tuh tentunya sekarang dia memperkenalkan Ordin yang merupakan muridnya kepada Arthur. Di sini Matheson yang merupakan salah satu orang yang ikut menginterogasi Arthur, dia tuh sebagai jaksa sekarang mulai bercerita. Ya Matheson di sini bercerita kalau Arthur ini adalah orang yang bersalah dan harus dihukum. Matheson di sini tuh bahkan jelasin selama 3 minggu Arthur gak kooperatif dan Arthur tuh gak pernah mau mengakui kejahatannya. Jadi bisa dibilang Arthur harus dihukum sangat berat. Ya mereka tuh mau kalau Arthur dihukum eksekusi mati di depan umum. Sekarang hakim mulai membaca dokumen dan dia memerintahkan Ordin untuk memberikan pembelaan karena Ordin tuh ada di pihak dari Arthur. Nah, mendengar nama Ordin, ruang sidang di sini langsung berisik. Tapi hakim di sini tuh langsung menghentikan keributan. Ordin di sini jelasin kalau Arthur gak bersalah. Ordin juga di sini jelasin tentang keluarga Granbell yang menyiksa Arthur untuk mengakui kejahatan yang gak pernah dia buat. Ordin juga di sini ngasih tahu kalau Arthur emang punya niat membunuh terhadap keluarga-keluarga Granbell, harusnya Arthur gak menyiksakan satupun seorang saksi. Jadi harusnya Arthur juga saat itu membunuh Aida. Tapi faktanya Aida tuh sampai sekarang masih hidup. Itu artinya Arthur memang tidak memiliki niat untuk membunuh rekan penjelajahan Relic Tomb. Ordin juga di sini tuh meminta bukti konkret kalau Arthur telah melakukan pembunuhan. Ordin di sini ngasih tahu gak pernah ada bukti kuat kalau Relic Tomb tuh menjadi berbahaya hanya karena kehadiran satu sosok yaitu Arthur. Jadi bisa dibilang kematian orang-orang dari keluarga Granbell itu semua bisa dibilang disebabkan karena kecelakaan Relic Tomb. Jadi Relic Tomb tuh menjadi sulit bukan karena kehadiran Arthur, memang Relic Tomb sangat sulit. Ordin di sini jelasin kalau Relic Tomb tuh adalah tempat yang sangat berbahaya. Bahkan walaupun Ordin udah berpengalaman dalam menjelajah Relic Tomb, tetap aja Ordin tuh gak bakal aman kalau dia masuk Relic Tomb.
Bisa dibilang Relic Tomb adalah tempat yang sangat berbahaya. Apapun bisa terjadi di sana. Ya, pada intinya di sini tuh berjalan kayak persidangan biasanya. Banyak saksi yang dikeluarin yang tentunya untuk mojokin Arthur. Saksi-saksi itu adalah orang-orang yang sekilas aja pernah bertemu Arthur. Dan saksi-saksi itu ngomong kalau Arthur adalah sosok mencurigakan. Ya, pada intinya kesaksian yang memberatkan Arthur. Nah, di sini juga ternyata para hakim udah dibayar. Jadi tentunya mereka tuh memihak kepada keluarga Granbell. Singkatnya, saksi terakhir adalah Ada yang merupakan saksi utama. Di sini Ada ketakutan dan dia gemetaran. Ada pun mulai bercerita tentang apa yang terjadi di Relic Tomb. Semua yang diomongin Ada adalah kebenaran yang tentunya itu bakal menyelamatkan Arthur dari hukuman. Di sini keluarga Granbell dan hakim bayaran mulai terlihat agak cemas karena pernyataan Ada justru bisa sangat menguntungkan Arthur. Di sini Ordin nanyain ke Ada apakah Arthur yang melakukan pembunuhan atau enggak. Di sini Ada terlihat sangat takut dan pada akhirnya Ada ngasih tahu kalau Arthur gak melakukan pembunuhan terhadap kelompok. Ada pun di sini jelasin lebih detail tentang apa yang terjadi. Jadi semua tuh bermula karena kesalahan dia yang menyentuh cermin jebakan Relic Tomb secara sembrono. Di sini pemimpin keluarga Granbell terlihat panik dan dia ngasih tahu kalau pernyataan Ada yang sekarang itu semua tuh karena emosi tertekan. Jadi kesaksiannya ngelantur. Di sini pemimpin keluarga ngasih tahu kalau hakim bisa menggunakan kesaksian yang udah ditulis sama keluarga. Karena itu adalah kesaksian yang benar tanpa ada tekanan emosi. Di sini terjadi keributan dari penonton sidang. Ya, penonton sidang tuh merasa kalau Arthur gak bersalah. Di sini hakim bayaran pun pada akhirnya membuat sidang tuh menjadi tertutup dan hakim tuh menyuruh orang-orang yang gak berkepentingan untuk keluar. Jadi sekarang tuh gak ada penonton sidang. Ya, di sini walaupun para penonton sidang udah diusir, sidang tuh tetap aja ada keributan karena di sini Arthur mulai melakukan provokasi tentang persidangan yang busuk. Sekarang persidangan memutuskan bahwa Arthur bersalah. Arthur disuruh untuk memberikan semua harta ataupun relik-relik berharga yang dimiliki untuk diberikan kepada keluarga Granbell sebagai bentuk kompensasi atas pembunuhan yang telah dilakuin. Ya, ketika lagi meributkan harta, tiba-tiba sekarang datanglah rombongan keluarga Denoir. Dan mereka tuh datang bersama dengan Hakim Agung. Ya, keluarga Denoir tuh di sini bersaksi untuk membela Arthur. Di sini para hakim dan keluarga Granbell terkejut ketika mendengar hal itu. Hakim Agung di sini tuh menilai bahwa persidangan saat ini nggak normal. Banyak hal janggal yang terjadi. Salah satunya adalah pengusiran terhadap penonton sidang. Hakim Agung juga di sini ngasih tahu kalau dia tuh udah mendapatkan bukti tentang tindakan curang dalam persidangan kali ini. Hakim Agung di sini pun akhirnya mengambil alih keputusan sidang. Hakim Agung di sini memutuskan bahwa sekarang Arthur terbebas dari tuduhan palsu pembunuhan. Hakim Agung di sini menyuruh penjaga untuk bukain borgol Arthur. Di sini Arthur ngasih tahu kalau itu nggak perlu. Di sini Arthur nunjukin kekuatannya dan borgol itu pun hancur dengan mudah. Para hakim bayaran di sini mereka tuh tercengang karena artefak borgol bisa dihancurkan dengan mudah. Singkatnya, Arthur sekarang tuh terbebas dari masalah. Sekarang Hakim Agung di sini tuh berharap kalau Arthur melupakan kejadian busuk yang telah terjadi saat ini dan hal itu nggak perlu dibawa ke persidangan. Jadi bisa dibilang Arthur ini nggak perlu menuntut balik keluarga Granbell atas apa yang terjadi. Arthur di sini ngasih tahu selama keluarga Granbell maupun para hakim bayaran itu di masa depan gak ganggu dia, maka Arthur gak bakal memperpanjang masalah. Singkatnya sekarang Arthur ngobrol dengan Alaric dan Ordin. Mereka tuh ngobrol di Relic Tomb karena di sana tempatnya agak sepi. Diketahui ternyata Ordin ini menyebarkan rumor tentang Ascender muda hebat dan tampan yang telah diintimidasi sama bangsawan. Nah, karena rumor itulah banyak orang yang mau menonton persidangan Arthur. Orang-orang tuh penasaran dengan sosok Arthur. Karena hal itu jugalah penonton sidang saat itu kebanyakan perempuan. Nah, saat ini ketika lagi jalan, tiba-tiba Arthur, Alaric sama Ordin, mereka tuh terjebak di sebuah sangkar burung.
yaitu adalah artefak yang digunakan untuk mengurung. Arthur dan yang lainnya tuh sekarang didatangi sama orang-orang suruhan keluarga dari Granbell. Ya, penghalang itu adalah penghalang yang sangat kuat. Penghalang itu bisa menyedot mana orang yang dikurung, dan mana itu bakal dijadiin bahan bakar untuk memperkuat kurungan. Jadi bisa dibilang penghalang itu harusnya nggak bisa dihancurkan. Tapi sayangnya itu bisa dihancurkan dengan mudah sama Arthur. Dan itu membuat orang-orang yang melihat semuanya tuh tercengang dengan apa yang terjadi. Di sini Arthur juga mulai bergerak dengan kecepatan dewanya dan mulai menghabisi anggota kelompok Ascender yang dibayar sama keluarga Granbell. Arthur juga di sini tuh menyuruh Regis untuk membantunya dalam menghabisi mereka. Arthur juga di sini tentunya bebasin Alaric dan Ordin. Arthur mau kalau keduanya juga membantu dalam menghabisi kelompok bayaran. Singkat cerita, Arthur di sini tuh hanya menyisakan satu orang. Arthur di sini menyuruh orang itu untuk menyampaikan pesan kepada keluarga Granbell. Arthur di sini ngasih peringatan supaya keluarga Granbell tuh jangan pernah ada yang mengganggu dia lagi. Kalau ada yang ganggu dia lagi, maka satu-satunya keluarga Granbell yang bakal tetap hidup hanyalah Ada Granbell. Ya, Arthur ngasih tahu kalau dia tuh bakal membunuh semuanya dan dia tuh hanya bakal menyisakan Ada. Orang itu pun di sini lari ketakutan dan dia pergi dari hadapan Arthur. Oke, sebelum gua akhiri videonya, gua di sini mau ngucapin terima kasih ke kalian karena udah mau join ke membership di channel gua yang satunya, yaitu Irfan Akbar 67. Jadi terima kasih untuk LCG_GT, Riantan, Asmam Taka, Sano, Rashid Firdaus, Suhendar Anwar, Lowlike 9, Ariel TY, Rev, Fernando Chandra, Azhar Januri, Nael, Ragil Belhaki, Sasuga Kuasama, HS, Miochan, Nopal, Syahrin Senju, Dino Bagus, Tinotsu, dan Penster. Sekali lagi gue ucapin terima kasih ke kalian karena udah mau join ke membership. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.